Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak bunda yang soleh dan soleha. Apa kabar semuanya? Semoga anak bunda selalu dalam keadaan sehat walafiat nak ya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang bunda cintai, yang bunda banggakan, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Tentunya harus lebih semangat daripada minggu lalu ya. Harus lebih semangat. Jadi anak Islam, jadi penuntut ilmu yang baik itu harus semangat. Apalagi kita mempelajari ilmu-ilmu agama ya. Ilmu kita sehari-hari yang menuntun kita, yang mengajarkan kita dalam kebaikan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak bunda, ayo sebelum belajar kita harus baca doa dulu ya. Angkat tangannya, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak bunda yang soleh dan soleha, baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Perhatikan, simak dengan baik-baik nak ya. Ayo, mana suaranya? Kita akan mulai pembelajarannya ya. Apakah anak-anak bunda sudah siap? Insya Allah siap, semangat. Allahu Akbar. Oke, anak-anak bunda, mari kita mulai ya. Anak-anak, hari ini kita masih membahas tentang akil baligh ya. Oke, adapun kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis tanda-tanda baligh, kemudian mengomunikasikan tanda-tanda baligh. Adapun materi yang sudah kita sebutkan tadi yaitu tentang akil baligh ya, Nak. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat mengetahui apa itu akil dan baligh dengan benar ya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan menonton video penjelasan guru, peserta didik dapat memahami tanda-tanda akil baligh dengan benar. Oke, baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, ini adalah konsep tentang pembelajaran kita yang harus kita pelajari ya. Alhamdulillah minggu lalu kita telah belajar tentang pengertian akil baligh ya. Anak-anak sudah tahu apa itu akil dan apa itu baligh. Nah, hari ini kita akan bahas tentang tanda-tanda akil baligh. Apa saja? Di sini sudah Bunda sebutkan yaitu ihtilam, haid, dan usia 15 tahun. Baik, kita akan bahas nak ya tentang apa itu baligh. Sudah Bunda sebutkan minggu lalu, baligh itu sama seperti kita sudah masuknya dewasa ya. Kita garis aja, kita garis bawahi, baligh itu adalah orang yang sudah dewasa. Namun ada pengertian ya. Coba kita lihat di sini. Istilah akil baligh berasal dari dua kata ya, yaitu akil dan baligh. Akil berarti seseorang yang berakal atau memiliki kemampuan untuk berpikir yang baik ya. Tahu perbedaan antara yang salah dan benar ya, yang baik atau yang buruk. Itu juga biasanya disebut dengan mumayyiz ya, istilah fikih ya. Jadi kalau kalian mendengar istilah fikih yaitu mumayyiz, artinya adalah seseorang yang sudah bisa membedakan baik dan buruk. Nah ya.
Nah, sementara balik berarti orang yang sudah sampai. Maksudnya di sini adalah sudah sampai atau sudah mampu melaksanakan kewajiban agama seperti melaksanakan sholat dan puasa. Mereka sudah diberikan kewajiban untuk melaksanakan sholat dan puasa. Puasa Ramadan dan sholat wajibnya yaitu sholat fardu ya. Itu terhitung ibadahnya itu kewajibannya diri sendiri. Nah, anak-anak, laki-laki tanda balik biasanya ditandai dengan tumbuhnya jakun, perubahan suara, dan ihtilam, ya. Dan perempuan tanda balik biasanya ditandai dengan haid atau menstruasi yang secara rutin dialami setiap bulan, ya, untuk anak-anak perempuan. Ya, nah jadi anak-anak, akil balik adalah kemampuan memahami perintah dan larangan agama serta kemampuan untuk menjalankannya. Ya, mukallaf adalah orang yang dianggap memiliki kemampuan untuk menerima hak dan melaksanakan kewajiban dalam agama Islam. Ya, perbuatannya itu seperti sholat, puasa dan hal-hal ibadah lainnya itu adalah ditanggung dirinya sendiri. Jadi sudah wajib untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah Allah tetapkan kepada kita, karena kita sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Yang buruk kita tinggalkan, yang baik kita lakukan ya. Oke anak-anak, sesuai yang kita pelajari hari ini yaitu tanda-tanda akil balik. Apa saja sih Bunda tanda-tanda akil balik? Oke, sekarang Bunda akan jelaskan ya. Ada beberapa tanda akil balik ya Nak, yang terjadi pada diri anak-anak maupun anak-anak laki-laki dan perempuan ya. Jadi anak-anak nanti pasti akan mengalami akil balik ini ya pada usianya nanti. Anak-anak sekarang sudah kelas 4 dan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun kalian akan mengalami akil balik ini, akan dewasa ya. Jadi menurut para ulama itu ada 3 tanda akil balik yang dapat kita ketahui, yaitu ihtilam, haid atau menstruasi, kemudian sempurnanya usia 15 tahun. Nah, di sini ihtilam itu anak-anak, bagi anak-anak laki-laki nanti akan mengalami mimpi basah ya. Dan haid itu adalah yang akan terjadi pada anak-anak perempuan ya. Setiap bulan ia akan menstruasi atau datangnya bulan ya. Nah, itu tandanya anak-anak sudah dewasa atau sudah balik ya untuk perempuan. Yang laki-laki tadi ihtilam nah ya. Kemudian pada sempurnanya usia 15 tahun. Anak-anak Bunda, sempurnanya usia 15 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi anak-anak Bunda kalau sudah 15 tahun itu belum haid Bunda. Nanti masa pertumbuhannya berarti di atas 15 ya, 15 tahun. Tapi akan dialami setiap orang ya. Jadi apabila kita mengalami salah satu dari 3 tanda tersebut ya, ihtilam, haid, sempurna usia 15 tahun, maka kita sudah masuk usia akil balik ya. Usia balik anak-anak laki-laki biasanya antara 11 hingga 14 tahun ya. Jadi sementara anak perempuan akan mengalami haid atau menstruasi pada usia antara 9 sampai 13 tahun. Nah, anak-anak Bunda sekarang umur berapa? Ya, jadi kalau sudah masuk 9 tahun itu sudah ada ya orang yang masa suburnya itu 9 tahun sudah mengalami menstruasi ya. Namun jika sampai usia 15 tahun belum mengalami tanda-tanda akil balik, maka usia 15 tahun dapat dijadikan patokan untuk menentukan usia akil balik bagi seseorang. Jadi jika usia 15 tahun adalah batasan maksimal bagi seseorang untuk memasuki akil balik ya.
Jadi anak-anak bunda yang soleh dan soleha, anak-anak yang sudah akil balik hendaknya tidur terpisah dari orang tuanya ya. Mereka harus mulai belajar mandiri ya untuk mengurus dirinya sendiri dalam keluarga. Mereka harus menjaga kehormatan dirinya, orang tuanya, dan anggota keluarga yang lain ya. Mereka tidak boleh masuk kamar orang lain, terutama kamar orang tua jika mendapatkan izin ya dari kedua orang tua. Jadi sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur ayat 59 yaitu, dan apabila anak-anakmu telah dewasa, maka hendaklah mereka meminta izin juga sebagaimana meminta izinnya orang-orang telah terdahulu. Bukankah Allah menjelaskan ayat-ayatnya untuk kamu? Dan Allah adalah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Nah, dari surah An-Nur ini menjelaskan bahwasanya kita kalau sudah balik itu harus mengetahui batasan-batasan mana yang harus kita tempuh ya. Maka kita harus meminta izin ketika kita ingin memasuki suatu ruangan yang bukan milik kita ya. Nah, anak-anak, bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, mereka tidak dapat dibebani kewajiban karena mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Meskipun mereka telah sampai usia 15 tahun ya, mereka tidak bisa disebut akil balik ya karena keterbatasan yang mereka miliki menjadi penghalang untuk menerima kewajiban-kewajiban agama seperti melaksanakan sholat, puasa, dan lain sebagainya ya. Nah, namun anak-anak mereka tetap mendapat menerima hak-haknya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat memuliakan semua manusia. Untuk itu kita harus tetap menghargai dan menghormati semua manusia bagaimanapun keadaannya, tanpa membanding-bandingkan antara satu yang lainnya. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semua ya. Nah, itu adalah tanda-tanda akil balik yang harus kita ketahui. Nah, jadi sampai di situ anak-anak pembelajaran kita. Nah, harus kita garis bawahi pembelajaran kita ini ada 4 kalimat yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari, yang harus kita ingat ya. Akil yaitu seseorang yang sudah mampu untuk menggunakan akalnya dengan baik, yaitu terutama dengan menggunakan kebaikannya ya. Kemudian balik yaitu sampainya usia seseorang anak pada kondisi yang dianggap bisa mandiri dan mampu bertanggung jawab ya. Ada juga kalimat mukalaf ya, seseorang yang dianggap layak untuk menerima hak dan dibebani dengan kewajiban agama. Kemudian mumayyiz adalah kemampuan seseorang anak untuk membedakan antara yang baik dan buruk, namun belum sampai baliknya ya. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini tentang akil balik ya. Semoga anak-anak bunda bisa dipahami materi kita hari ini. Baik, di sini sudah ada tugas ya, silakan dikerjakan. Itu tugasnya ada 3 ya. Silakan dikerjakan, tulis di buku tulisnya. Kumpulkan tugasmu lewat link ya, yang akan Bunda bagikan di grup nanti. Baik anak-anak bunda, karena kita masih dalam keadaan COVID-19, maka kita harus tetap menjaga kesehatan kita, menjaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa kalau kemana-mana kita harus memakai masker ya, untuk melindungi virus-virus tersebut. Kemudian cuci tangan ya, tidak menyentuh muka, adab bersin bagaimana yang baiknya ya. Kemudian tidak berjabat tangan ya, hindari jabat tangannya ya. Kemudian jaga jarak
dan hindari keramaian, dan jangan lupa selalu menyemprotkan disinfektannya ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Syukron katsiran anak-anak Bunda. Semoga ilmunya bermanfaat. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.